Anda kembali bersama kami, saya masih ajak ngobrol dengan Menteri Investasi, Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia. Bang Bahlil, di media sosial ada yang nanya nih soal masa depan proyeksi investasi yang bakal Indonesia terima pasca G20. Optimis atau bahasa anak sekarang itu madesu, masa depan suram, optimis atau itu? Kalau untuk tahun 2022, Grace, target kita kan 1.200 triliun. Sekarang kita sudah mencapai 894 triliun kurang lebih ya, sudah 74% lebih. Saya target insya Allah tercapai 1.200 triliun itu tahun 2022 tercapai. Ini kan sudah bulan November ya, Bang Bahlil. Berarti sekarang sudah berapa? Itu kan kita per triwulan. Jadi kemarin dari periode dari Januari sampai September. Sekarang tinggal 3 bulan kan, nanti diumumkan nanti di Januari. Nah, kalau ditanya gimana investasi ke depan, suram atau tidak? Kalau di 2023, Grace, jujur saya katakan bahwa kita ini belum selesai, global itu belum selesai pandemi sebagian. Perang Ukraina sama Rusia itu belum selesai. Ini kan melahirkan krisis pangan dan krisis energi. Harga semua melambung. Stabilitas ekonomi global tidak terlalu membaik, gelap dalam bahasa saya. Dan stabilitas politik global pun karena masih ada perang tidak juga stabil. Nah, Indonesia bagaimana? Tapi kita siap. Indonesia ini punya secercah harapan, Grace. Tapi ingat bahwa pemangkasan terhadap proyeksi pertumbuhan setiap ini kan menurun terus nih. Tadinya 5,2%, sekarang 4,8%, ada lagi yang turunkan menjadi 4,4%. Jadi ini masih sangat dinamis dan masih banyak akan dilakukan koreksi-koreksi berdasarkan variabel eksternal. Dinamis dalam arti positif atau negatif? Negatif. Positif itu kalau 5,2 naik 5,5. Kurvanya naik ya? Kurvanya naik, ini kan kurvanya menurun. Berarti kan negatif. Nah, bagaimana tentang investasi? Target investasi di 2023 itu 1.400 triliun. Naik 200 triliun dibanding naik 200 triliun. Ya? Saya sempat ditanya oleh Bapak Presiden, Mas Bahlil yakin nggak dengan 1.400 triliun? Itu Presiden tanyakan langsung pada Bapak Bahlil? Tanya saya, karena itu adalah rumusan untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi kita di atas 5%. Karena kan defisit anggaran kita kan turun sekarang, menjadi di bawah 3%. Berarti akan sekitar 400 sampai 500 triliun kan, yang hilang dari APBN, karena pembiayaannya itu menurun, berarti kan harus ada sumber lain untuk menutup. Ya. Sumbernya dari mana? Dari investasi. Salah satu di antaranya. Maka harus kita dongkrak. Nah, pertanyaan sekarang bagaimana caranya? Saya katakan bahwa kalau stabilitas politik kita terganggu, saya nggak jamin. Artinya karena masuk tahun 2023, karena tahun 2023 ya, menuju 2024, pemilu 2024. Okay. Saya nggak jamin. Karena investor itu akan yakin kalau pemimpin kita kuat. Dan Pak Jokowi itu betul-betul sekarang ini pemimpin yang dapat dipercaya. Faktor lain menurut Bang Bahlil? Faktor politik, stabilitas yang paling banyak. Yang faktor kedua adalah ketika perang ini belum selesai. Ukraina dan Rusia. Ini tinggal kita lihat bisa menyelesaikan cepat atau lebih memperparah. Dan satu lagi, Grace, ketegangan politik antara Taiwan sama China. Itu ini kalau mudah-mudahan nggak terjadi, kita doa. Tapi kalau sampai ini terjadi, hati-hati negara kita. Tapi Bang Bahlil tentu dengan kementerian-kementerian terkait lain sudah menyiapkan langkah mitigasi jika memang kondisinya seperti diproyeksikan seperti sekarang atau lebih buruk dari sekarang, atau kita harapkan sebenarnya lebih baik? Mitigasi sudah saya lakukan, sudah kita coaching sekarang strategi-strateginya, tapi kita sudah buat alternatif A, alternatif B, alternatif C. Misalnya? Contoh katakanlah kalau kondisi politik, ketegangan politik di tahun pemilu, suhunya kata Pak Presiden kan kalau boleh dingin aja, jangan sampai panas. Ya kalau naik dikit ya angat-angat gitu kan, itu kan kata Pak Presiden. Jadi kami menyesuaikan rumusan itu. Ya kalau dingin sekali insya Allah bisa 1.400. Kalau dia setengah panas mungkin di bawah itu.
Tapi Bang Bahlil sendiri tentu melakukan berbagai langkah untuk tetap naik. Oh iya, kalau saya sih memenuhi target yang disampaikan Presiden. Kalau saya sih memang dari kami Kementerian Investasi selalu berpikir bahwa apapun kondisi dunia, apapun kondisi bangsa kita ke depan, kita harus tetap menyiapkan satu strategi jitu dalam rangka mempertahankan pertumbuhan investasi kita. Ya. Para pengamat juga banyak pengamat juga yang mengatakan begini Bang Bahlil, kalau itu kan angka ya, sebentar lagi akan 1.200, Bang Bahlil optimis akan terpenuhi target itu. Ada komitmen investasi yang kita harapkan benar-benar bisa terrealisasi. Tapi soal bicara angka, tapi dipertanyakan soal daya serap tenaga kerja, Bang Bahlil. Ada tadi saya sebutkan di awal, ada multiplier effect atau efek berganda ya. Salah satunya adalah menciptakan lapangan kerja. Itu seperti apa? Gini, kita bicara investasi itu kenapa sih kita butuh investasi? Kita kan untuk menciptakan lapangan pekerjaan, untuk memberikan nilai tambah terhadap sebuah proses produksi, untuk mendapatkan pendapatan negara, dan untuk menciptakan kawasan pertumbuhan ekonomi baru. Pajak udah pasti, dan outputnya adalah ekspor maupun impor terhadap bahan baku. Nah, lapangan pekerjaan investasi kami dari 2021 yang 901 triliun itu menciptakan lapangan pekerjaan sebesar 1.207.000. Itu tenaga kerja langsung, Bro. Dalam teori ekonomi ada lapangan pekerjaan yang tidak langsung biasanya 3 kali lipat sampai 4 kali lipat. Nah, di tahun ini target kami lapangan pekerjaan itu sekitar 1.300.000 lebih. Kalau ini mampu kita lakukan, maka memastikan pendapatan yang berorientasi pada daya beli masyarakat. Ya. Karena kalau kita melihat struktur pertumbuhan ekonomi kita, konsumsi itu masih di bawah, masih 51-52% di kuartal ketiga. Investasi kita itu 28-29%. Ekspor impor 23 dan 24. Spending pemerintah yang memang belum maksimal. Nah, kalau kita bicara tentang konsumsi itu kan bicara tentang daya beli. Ya. Daya beli itu bisa terjadi kalau ada kepastian pendapatan. Nah, kepastian pendapatan itu terjadi kalau ada lapangan pekerjaan. Nah, jadi kalau ada orang mengatakan bahwa ini angka, bagaimana lapangan pekerjaan nggak ada? Cek aja di konsumsi. Nggak mungkin lapangan pekerjaan itu diciptakan oleh pemerintah. Penerimaan pegawai negeri 1 tahun paling tinggi 1 juta plus BUMN dan swasta kok. Saya sering di-challenge seperti itu. Jadi kalau saya di-challenge seperti itu, lihat konsumsi orang. Daya beli itu kan daya beli tinggi? Tinggi pasti dari lapangan pekerjaan dong. Siapa menciptakan lapangan pekerjaan itu? Dunia usaha. Efek ganda lain dari investasi yang masuk ke dalam negeri tadi sudah sempat Bang Bahlil sebutkan beberapa. Tapi mungkin selain lapangan kerja yang paling bisa publik rasakan dampaknya adalah pendapatan negara. Pendapatan negara kita kan tiap tahun naik tuh. 76% pendapatan negara kita itu masih sektor pajak. Dan pajak yang paling besar itu pajak perusahaan. Dan perusahaan itu hulu investasi. Jadi hulu ekspor, hulu pendapatan itu adalah investasi. Salah satu arahan Presiden kan adalah hilirisasi industri ya, yes. Bang Bahlil ya. Itu relevansinya dengan peningkatan investasi mungkin Bang Bahlil bisa jelaskan, sama banyak juga yang masih melihat masih minim nih hilirisasi berbagai sektor yang dilakukan di dalam negeri. Gini, kenapa? Kalau kita bicara tentang hilirisasi, harus diakuilah bangsa ini jangan kufur nikmat. Mari kita buka peta. Masa pemerintahan siapa sih yang melakukan hilirisasi sumber daya alam yang masif? Kita fair aja. Tapi Freeport dipaksain segera bangun smelter, investasi 3 billion zamannya Jokowi. Hilirisasi nikel yang sekarang ekspor kita ke China dulu itu neraca perdagangan kita tahun 2016-2017 defisit 18 billion US dollar. 2021 kita tinggal 2 miliar US dollar. Kita sudah ekspor hasil hilirisasi dari nikel 20,9 billion US dollar. Di tahun ini diperkirakan 27 miliar US dollar. Ini kan hilirisasi yang masif. Kita sekarang melakukan hilirisasi untuk membangun DME. DME itu ada dari batu bara low kalori untuk pengganti gas LPG kita. Di zaman siapa? Di zamannya Pak Jokowi. Memang rakyat nggak bisa terlalu, mohon maaf, meminta kita plak langsung hilirisasi semua. Karena ini uang bukan uang pemerintah. Ini uang swasta murni.
Jadi tentu ada kacamata profit, di situ ada pertimbangan ekonomi lain. Tapi yang saya mau sampaikan begini, pemerintahan Pak Jokowi itu sangat keras untuk menentukan sikap dalam melarang ekspor barang mentah. Tujuannya apa? Adalah hilirisasi. Dulu waktu kita nyetop ore nikel, orang nakut-nakuti kita. Oh nanti pendapatan negara hilang, sekian. Saya bilang sama Bapak Presiden. Berisiko sekali ya? Seolah-olah didramatisir lah, seolah risiko. Saya bilang sama Bapak Presiden, Pak kita ini kan mantan pengusaha Pak, ini kan kelakuan kita juga dulu Pak, nakut-nakutin pemerintah. Oh masa kita jadi pemerintah terus takut-takuti kayak begini? Contoh kayak sekarang kita mau menyetop ekspor timah. Orang semua datang sama saya, nanti potensi hilang pendapatan sekian. Saya bilang sama mereka, coba pakai teori baru dong, jangan pakai gaya begini lagi. Ini ilmu saya dulu nakut-nakuti pemerintah. Ini kok salah orang, kok nakut-nakuti aku bilang. Justru dengan hilirisasi itulah menciptakan nilai tambah, added value tambah, menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas, kemudian menjaga kedaulatan lingkungan kita dalam pengelolaan, dan ekspor kita bisa terjaga, dan kita menentukan harga. Dan itu tidak hanya menjadi pasar. Jangan pasar, kita tahu nggak timah, Indonesia itu menjadi negara kedua terbesar penghasil timah. Yang pertama adalah China, yang kedua Indonesia. Tapi tahu harga timah dikendalikan bukan oleh negara kita, bukan negara yang penghasil timah. Dan kita membangun hilirisasi baru 5%. Ini kan konyol. Setelah saya menyampaikan dengan Pak Menko beberapa melanjutkan arahan Bapak Presiden bahwa tolong dikaji dan kita akan menyetop ekspor timah. Semua datang. Nakut-nakuti begini-begini. Saya bilang, bos, kau jangan bikin takut-takut lah. Kau pikir aku ini kerjaan aku di kampus, aku ini kan lapangan terus gitu. Tapi jadi, berarti dilakukan kajian dong ya secara mendalam. Sudah, maksud aku begini loh. Kita ini harus firm gitu. Kita mau dibawa ke WTO, nggak ada masalah, kita layani. Tapi negara jangan dikendalikan oleh pengusaha. Dan negara jangan ditakut-takuti oleh negara lain. Yang mengendalikan pengusaha itu adalah pemerintah. Dengan arah kebijakan negara. Tapi pemerintah tidak boleh semena-mena kepada pengusaha. Negara lain nggak boleh mengintervensi kita. Karena kita punya kedaulatan sendiri. Yang tahu arah kebijakan negara inilah kita. Bukan negara lain. Jadi saya bilang, nah ini persoalan keberanian. Banyak orang pintar di bangsa ini, tapi sedikit yang punya keberanian. Banyak orang pintar, tapi yang punya hati untuk rakyat betul-betul itu nggak banyak. Saya ini kan udah pernah dari sejarah sampai Ramjada kan, udah tahu. Jadi udahlah retorika begini bogono, udah Mbak, aku udah tahu lah. Aku pernah jadi pengusaha, aku pernah jadi aktivis, sekarang masuk di pemerintah. Dan itu berkontribusi kepada Bang Bahlil untuk bisa punya frame yang tepat untuk bisa melahirkan kebijakan yang tepat pula ya, pengalaman-pengalaman itu. Udah, bangsa kita ini, negara kita ini akan kuat kalau pemimpinnya itu firm. Saya bukan berarti karena menjadi anggota kabinet di Pak Presiden Jokowi. Enggak. Bapak Presiden Jokowi itu siapa yang bisa intervensi dia? Enggak ada. Siapa yang bilang bahwa dia bisa? Saya taruhan, ayo. Bapak Presiden kalau sudah memutuskan A. Apalagi untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan negara, menyangkut hilirisasi. Nikel katakanlah, digertak, dibawa ke WTO. Bapak Presiden bilang, lawan. Negara-negara kita nggak boleh diatur-atur oleh orang. Wow. Kayak begini dong pemimpin gitu loh. Ini bukan karena saya jadi menterinya Pak Jokowi, bukan. Jangan jadi pemimpin memble. Jadi ada risiko yang dipertimbangkan, tapi soal kedaulatan nomor satu. Nomor satu. Saya pun merasa begitu. Kita ini kan orang kampung, orang dari rakyat kecil. Kita tahulah jerih dan hati saudara-saudara saya di daerah-daerah, di kampung-kampung itu, di seluruh wilayah. Jangan jeritan mereka itu begitu kita jadi pejabat, dulu di kursi enak, lupa jeritan mereka. Bang Bahlil nggak lupa lah ya? Insya Allah Mbak. Insya Allah. Karena saya berangkat bukan dari anak siapa-siapa, dan saya ini kan lahir piring plastik, bukan lahir piring emas. Andaikan hari ini saya bisa makan di piring emas, tapi saya tidak melupakan piring plastik itu. Karena saya 27 tahun, sejak 0 tahun sampai usia 27 tahun, saya kan setengah manusia, makanya di piring plastik. Setelah itu baru punya fasilitas. Kami sudah menyimak dan mengikuti begitu banyak cerita sangat inspiratif dari perjalanan hidup Bang Bahlil, termasuk ketika jadi pengusaha. Sekarang sih masih tetap di HIPMI kan. Tadi masih menyinggung mengenai HIPMI. Nanti usai jeda saya tanya soal HIPMI ya. Kita jeda dulu, kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi.